Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Tiga imigran Rohingya kabur dari penampungan sementara Balai Mesraya Aceh, Banda Aceh. Ribuan lembar surat suara Braille untuk pemilihan pasangan capres dan anggota DPD RI disiapkan di sejumlah TPS di Aceh Besar. Ratusan pengawas TPS pemilu di Kabupaten Bener Meriah menjalani tes urin untuk memastikan mereka bebas narkoba. Tiga imigran Rohingya kabur dari penampungan sementara Balai Mesraya Kota Banda Aceh. Mereka diduga kabur melewati bagian belakang gedung BMA saat rekan mereka hendak menunaikan sholat subuh. Polisi masih mencari keberadaan ketiga imigran yang kabur pada Selasa dini hari ini. Namun hingga Rabu siang, ketiga imigran Rohingya belum juga ditemukan. Ketiga imigran Rohingya yang kabur semuanya laki-laki. Mereka adalah Sanaullah berusia 22 tahun, Hosain 19 tahun dan Azim Ultah 19 tahun. Sejauh ini polisi belum menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang TPPO dalam kasus ini. Ketiga imigran Rohingya yang kabur tidak membawa barang bawaan atau hanya bermodalkan gelang kuning UNHCR. Kalau indikasi kita belum bisa mengarahkan, dalam arti kita belum bisa menyimpulkan, cuman berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa barang-barang mereka ini masih ditinggal di gedung BMA, dan juga kalau dilihat dari alat komunikasi kan kemarin juga pernah kita lakukan razia, jadi ada kemungkinan kita belum bisa mengaitkan ini dengan sindikat penyelundupan manusia, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi. Tapi untuk saat ini kita belum mengarah ke sana, cuman kita baru simpulkan bahwa yang bersangkutan ini melarikan diri. Polresta Banda Aceh sudah menyebarkan informasi ke sejumlah polsek dan anggota polisi lainnya. Pencarian ketiga imigran Rohingya untuk mencegah tindakan TPPO pada manusia perahu tersebut. Warga diimbau melaporkan ke polisi jika melihat orang dicurigai sebagai imigran Rohingya. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kasus begal motor yang melibatkan 21 remaja di Banda Aceh berlanjut. Polisi menambah 1 orang tersangka dari sebelumnya 5 orang kini menjadi 6 orang. Bertambahnya 1 tersangka tersebut berdasarkan pengembangan yang dilakukan polisi atas kasus pembegalan itu. Dari 6 tersangka, 3 diantaranya dikenai wajib lapor karena masih di bawah umur, sementara 3 lainnya ditahan. Ke-6 tersangka tersebut diduga kuat terlibat dalam penganiayaan terhadap 2 pengunjung warung kopi di Kota Banda Aceh pada Senin dini hari. Kasus ini bermula saat tersangka dan teman-teman geng motor hendak tawuran di Jembatan Lamnyong, Kota Banda Aceh. Dalam perjalanan mereka menghampiri sebuah warung kopi dan menyerang pengunjungnya. Polresta Banda Aceh mengamankan 6 tersangka, di mana 6 ini terlibat dalam keributan geng motor, ya, yang mana sebenarnya mengakibatkan korbannya bukan geng motor juga, tapi salah sasaran, ya. Namun memang 2 korban ini berdampak luka tajam, ya, luka dari senjata tajam, ya, karena para pelaku ini pada saat melakukan penyerangan itu membawa parang, membawa celurit, ya, gitu loh. Dan dari ke-6 ini tergabung memang dari kelompok geng-geng motor di Kota Banda Aceh. Dalam kasus ini, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban dan ikut tawuran.
Dari pemeriksaan sementara, peristiwa ini berawal dari cekcok di sebuah tempat olahraga futsal. Keributan berlanjut dengan aksi tawuran bersenjata tajam. Naas dua pengunjung sebuah warung kopi di kawasan Lamnyong, Banda Aceh menjadi sasaran geng motor tersebut. Dalam kasus ini, tersangka diancam hukuman penjara 7 tahun karena melanggar KUHP, Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sedikitnya 4 tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu diciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Langsa. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 960 gram dari para tersangka. 4 tersangka ditangkap di beberapa lokasi berbeda selama Januari 2024. Tersangka Neldi ditangkap di perkebunan Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur. Sedangkan 3 tersangka lainnya ditangkap di Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat. Mereka adalah Fitria Dinur, Rahmadani, dan Khairul, semuanya warga Langsa. Neldi ditangkap bersama barang bukti 902 gram sabu-sabu. Fitri dan Ramadan menyimpan 44 gram dan uang tunai Rp400.000. Sedangkan Khairul diciduk bersama barang bukti 14 gram sabu-sabu. Pada saat penggerebekan di daerah yang saya sebutkan tadi, itu didapatkanlah seorang laki-laki bernama Neldi bin Abdul Razak. Adapun pasal yang disangkakan semuanya adalah pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun yang paling lama 20 tahun penjara. Polisi masih mendalami kasus ini untuk memburu jaringan pengedar narkoba yang lebih besar. Apalagi keempat tersangka hanya kurir narkoba. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Rekan-rekan percaya nggak bos kan? Sedikitnya 2.528 lembar surat suara Braille disiapkan untuk pemilih tunanetra di Aceh Besar. Surat suara Braille tersebut disebar ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS di kabupaten setempat. Surat suara Braille hanya tersedia untuk pemilihan pasangan Capres dan DPD RI. Sedangkan untuk pemilihan caleg DPRK, DPRA, dan DPR RI tetap menggunakan surat suara pemilih biasa. Namun didampingi petugas KPPS atau anggota keluarga pemilih yang telah diberi kuasa. Dari 2.528 lembar surat suara Braille, 1.264 surat suara untuk pemilihan pasangan Capres, dan 1.264 surat suara untuk pemilihan anggota DPD RI. Surat suara Braille menjadi alat bantu bagi pemilih penyandang disabilitas atau tunanetra pada pemilu 2024. Untuk penyandang disabilitas, kita disediakan surat suara untuk pemilihan presiden dan DPD saja. Untuk presiden sejumlah 1.264, sedangkan yang kita terima 1.260 lembar. Kita masih kekurangan 4 lembar dan alat bantu tunanetra untuk DPD sejumlah 1.264, yang artinya sudah lengkap. KIP Aceh Besar kekurangan 4 surat suara pemilihan pasangan Capres lantaran rusak. Dari 5.528 lembar surat suara, 4 lembar surat suara pemilihan presiden rusak saat disortir. Surat suara Braille akan disebar ke 1.264 TPS dengan rincian 1 surat suara untuk setiap TPS yang tersebar di 23 kecamatan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.